Shalom, selamat pagi, selamat siang dan malam buat kalian siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang. Bertemu kembali bersama Pak Ishak dalam Renungan Iman Kristiani, tentunya untuk kalian siswa Semanawa. Pada kesempatan hari ini, Pak Ishak akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Berdoa dan Berjaga-jaga. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan dalam hari-hari kami. Tuhan selalu menyertai kami. Mengucap syukur Tuhan, pada saat ini juga Tuhan sudah pertemukan kembali dalam Renungan Iman Kristiani. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dan mampukan kami juga dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, renungan pada hari ini Pak Ishak ambil judul Berdoa dan Berjaga-jaga, yang terambil dari Matius 26 ayat 41. Yang demikian bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pak Ishak ulangi sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Beberapa waktu yang lalu, Pak Ishak mendapatkan sebuah pesan dari WA ya, yang isinya Pak Ishak mendapatkan sebuah hadiah di situ. 175 juta. Angka yang tidak sedikit. Awalnya Pak Ishak senang, ya, wah dapat berkah, ya, dapat hadiah yang sangat luar biasa. Tapi Pak Ishak di situ sadar bahwa itu adalah sebuah modus penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, hari-hari ini semakin banyak orang yang melakukan penipuan melalui SMS ataupun WA. Tidak sedikit juga yang menipu seakan-akan butuh bantuan karena ada keluarganya yang sakit keras, dan ada juga yang memakai istilah-istilah kekristenan. Tepatlah apa yang ada di firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Baik secara sadar ataupun tidak, banyak orang yang terseret dengan keinginan dagingnya. Gaya hidup yang hedonis menjadi bagian dari hidup yang terjadi pada masa sekarang. Ya. Orang hidup hanya untuk kesenangan, memuaskan hawa nafsu, mengejar kepentingan diri sendiri. Keinginan daging memang selalu berfokus pada segala sesuatu yang enak, nikmat, dan tentunya menyenangkan. Berbeda dengan keinginan Roh Kudus yang dianggap sering membatasi kesenangan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa terjadi karena sebuah proses. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Paulus mengatakan bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah adalah hidup dan damai sejahtera.
Manusia semakin jahat, alam semakin tidak bersahabat, sementara keinginan daging kita juga semakin kuat mengatasi godaan, ancaman, dan tantangan dalam hidup. Kita diminta untuk berdoa dan berjaga-jaga agar jangan sampai kita terseret pada arus dunia. Tuhan Yesus memperingatkan kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, membuat pondasi iman yang kuat dalam hidup kita. Sekalipun angin kencang maupun badai menghantam kehidupan kita, kita tidak terhilang dan tidak goyah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.